Selamat malam Pak Rino, perkenalkan saya Prudence Gala, NPM 3030. Saya Valeria Shiva, NPM 3019. Saya Kaura Virus, NPM 3034. Eh, Pada kali ini kami akan mempresentasikan rea diagram, flowchart, dan juga BPNM dari bisnis Brokobar kemarin yang sudah kami buat. Pertama, saya akan mempresentasikan rea diagram dari proses bisnis Brokobar. Jadi, rea itu kan merupakan singkatan dari resource, event, dan juga agent yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana proses bisnis berlangsung. Pada bagian resource itu sendiri, terdapat tiga sumber daya utama, yaitu kas, persediaan bahan baku, dan juga persediaan cookies. Resource ini merupakan aset yang digunakan dan dihasilkan dalam kegiatan operasional. Selanjutnya, pada bagian event terdapat 4 aktivitas utama, yaitu pembelian bahan baku, produksi cookies, penjualan cookies, dan juga penerimaan kas. Alurnya itu dimulai dari pembelian bahan baku dari supplier, kemudian bahan baku itu digunakan dalam proses produksi hingga menjadi cookies yang siap dijual. Setelah itu, dilakukan penjualan kepada pelanggan dan akhirnya perusahaan menerima pembayaran berupa kas. Pada bagian agent, terdapat 3 pihak yang terlibat, yaitu supplier sebagai penyedia bahan baku, pemilik yang mengelola seluruh proses bisnis, dan juga pelanggan sebagai pembeli produk. Nah, hubungan antar komponen ini ditunjukkan dengan kardinalitas satu dan juga N yang berarti satu resource atau agent dapat terlibat dalam banyak transaksi, sedangkan setiap transaksi berkaitan dengan satu resource atau agent tertentu sesuai proses bisnisnya. Demikian penjelasan rea diagram UMKM Brokobar dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart. Jadi, proses ini dimulai dari identifikasi kebutuhan bahan baku. Setelah kebutuhan diketahui, kami melakukan pembelian bahan baku seperti tepung, telur, butter, kemasan, dan stiker. Bahan baku yang sudah dibeli kemudian diterima dan disimpan sebagai persediaan sebelum masuk ke tahap produksi. Selanjutnya masuk ke tahap produksi cookies, yang meliputi proses pencampuran adonan-adonan, mencetak hingga memanggang. Setelah dipanggang, ada decision point atau titik keputusan apakah cookies berhasil matang dengan baik atau tidak. Jika tidak berhasil, cookies yang gagal akan dipisahkan, lalu dibuang atau diolah ulang. Jika berhasil, proses berlanjut ke tahap pengemasan. Cookies yang sudah matang sempurna kemudian dikemas ke dalam plastik lalu ditempel stiker sebagai identitas produk Brokobar. Setelah itu cookies dinyatakan siap untuk didistribusikan. Tahap berikutnya adalah distribusi ke pelanggan atau reseller. Setelah produk diterima oleh pelanggan, perusahaan akan menerima pembayaran dan terakhir setiap transaksi dicatat sebagai pemasukan dan dilakukan evaluasi penjualan untuk melihat performa bisnis. Sekian dari saya, terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan BPMN atau Business Process Model and Notation dari proses bisnis UMKM Brokobar. Proses dimulai dari pemilik menerima pesanan dan merencanakan produksi. Setelah itu, dilakukan pengecekan stok bahan baku. Jika stok masih tersedia, proses dapat langsung dilanjutkan ke tahap produksi. Namun, jika stok tidak tersedia, maka bagian pengadaan akan membeli bahan baku, kemudian bahan baku tersebut diterima dan diperiksa kualitas maupun jumlah sebelum digunakan. Setelah bahan siap, masuk ke bagian produksi. Tahap pertama adalah menimbang dan menyiapkan bahan sesuai resep. Selanjutnya dilakukan proses mixing dan pencetakan adonan cookies. Kemudian adonan dipanggang di oven hingga matang. Setelah dipanggang, produk masuk ke tahap pendinginan dan quality control atau QC. Pada tahap ini dicek apakah cookies sudah memenuhi standar kualitas. Jika tidak lolos QC, maka produk akan dikembalikan ke proses mixing dan pencetakan untuk diperbaiki atau diproduksi ulang. Sedangkan jika lolos QC, produk akan dilanjutkan ke tahap pengemasan dengan memasang stiker atau label. Berikutnya masuk ke tahap proses penjualan. Produk dijual kepada pelanggan dengan metode pembayaran tunai maupun transfer bank. Jika pesanan memerlukan pengiriman, maka produk akan dikirim kepada pelanggan. Jika tidak memerlukan pengiriman, produk dapat langsung diterima oleh pembeli. Tahap terakhir adalah proses keuangan. Semua transaksi akan dicatat ke dalam jurnal sebagai pendapatan dan beban. Data tersebut kemudian digunakan untuk membuat laporan keuangan seperti laporan laba rugi dan posisi keuangan. Setelah laporan selesai dibuat, maka seluruh proses bisnis dinyatakan selesai.
Mungkin sekian dari kami bertiga. Terima kasih atas perhatiannya.